Pertama, adanya para pihak yaitu Hedi Wiratsman sebagai penggugat atau pemohon warga negara Indonesia yang beralamat di Jalan Gajah nomor 105/87, Kelurahan Pandau Hulu 2, Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara. Di sini penggugat atau pemohon memberikan kuasa kepada yang pertama ada Bapak Surya Dinata SHMKN, yang kedua itu ada Ibu Dewi Biotika Gangga SHMH, yang terakhir ada Bapak Faud Said Nasution SH. Pimpinan PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero ULP Kota Medan sebagai tergugat atau termohon yang beralamat di Jalan Listrik nomor 8 Kelurahan Petisa Tengah, Kecamatan Petisa, Kota Medan, Sumatera Utara. Di sini tergugat atau termohon memberikan kuasa kepada yang pertama ada Bapak Dr. Sutirnoto SHM Home, yang kedua itu ada Ibu Andadira Wirakrama SH, dan yang ketiga itu ada Bapak Mukhtar SH. Bahwa penggugat merupakan konsumen pemakai tenaga listrik dengan tarif R3 daya 7.700 volt ampere dengan ID pelanggan 1200100026482. Pada tanggal 16 September 2020, sebanyak 8 orang petugas PT PLN beserta seorang aparat kepolisian, yaitu petugas penertiban pemakaian tenaga listrik, datang ke rumah penggugat yang terletak di Jalan Gajah nomor 20/72 Kota Medan guna melakukan pemeriksaan KWH meter listrik yang berada di rumah tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata rumah penggugat telah kosong sejak Juli 2019, yaitu pada saat membeli dari pemilik sebelumnya, yaitu Yin Hao Sang atau Sunarjo. Rumah tersebut telah terpasang KWH meter listrik atas nama Yin Hao Sang. Segel tera KWH listrik terpasang baik dan KWH meter listrik dalam kondisi baik terpasang lengkap dan tidak ada kerusakan. Namun, pada pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian pengukuran energi listrik, sehingga KWH meter listrik tetap dibongkar dan dibawa oleh petugas P2TL ke kantor tergugat untuk diperiksa lebih lanjut di laboratorium. Sebelum KWH meter listrik dibawa ke kantor tergugat, terhadap KWH meter listrik dibongkar dan dimasukkan ke dalam kantong, kemudian dilakukan pembungkusan serta penyegelan, kemudian dibubuhkan tanda tangan pada penutup kantong barang bukti oleh penggugat. Sebagai ganti dari KWH meter listrik yang dibongkar, dipasanglah KWH meter listrik pengganti, dan kemudian penggugat selaku konsumen dan pemilik rumah diminta untuk menandatangani berita acara hasil pemeriksaan nomor 02393 strip B-P2TL-MK-RI-2020 tertanggal 16 September 2020 yang menyatakan juga segel KWH meter listrik terpasang baik dan KWH meter listrik dalam kondisi baik terpasang lengkap. Tanggal 18 September 2020, penggugat diminta untuk datang ke kantor tergugat dan selanjutnya diminta untuk mengikuti ke belakang kantor PLN untuk melihat tergugat melakukan pemeriksaan terhadap KWH meter listrik. Dan kemudian setelahnya, penggugat diminta untuk menandatangani surat tanda kehadiran. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap KWH meter listrik, telah terjadi ketidaksesuaian pemakaian tenaga listrik, dan atas hal tersebut penggugat atau pemohon keberatan diminta untuk membayar denda sebesar Rp69.185.142. Penggugat atau pemohon keberatan menolak dan meragukan hasil pengujian KWH meter listrik yang dilakukan di laboratorium, karena KWH meter listrik tersebut telah 2 hari berada di kantor tergugat atau termohon keberatan, sehingga tidak ada jaminan apakah KWH meter listrik tersebut masih sesuai dengan keadaan semula atau tidak. Penggugat atau pemohon keberatan juga tidak pernah diberikan hak opsi untuk memilih pemeriksaan KWH meter listrik di laboratorium independen terakreditasi, sebagaimana yang diamanatkan pasal 11 ayat 4 huruf E jungto pasal 12 huruf B angka 4 Peraturan Direksi PT PLN nomor 088/Z.P/DIR/2016. Mekanisme pemeriksaan KWH meter listrik yang dilakukan di laboratorium milik tergugat atau termohon keberatan dikualifikasi telah bertentangan dengan pasal 12 ayat 3 angka 9 Peraturan Direksi PT PLN nomor 088/Z.P/DIR/2016.
Penggugat atau pemohon keberatan tidak pernah menandatangani berita acara pembukaan barang bukti penerbitan pemakaian tenaga listrik atau P2TL sebagaimana dalam lampiran 1-9 Peraturan Direksi PT PLN nomor 088-Z.P-DIR-2016. Penggugat atau pemohon keberatan sampai saat ini tetap melaksanakan kewajiban pembayaran listrik sebesar Rp500.000 sampai dengan Rp600.000 per bulan, walaupun rumah tersebut belum ditempati olehnya. Atas permasalahan ini, penggugat atau pemohon keberatan mengajukan pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kota Medan. BPSK Kota Medan memeriksa dan memutus perkara tersebut sesuai dengan putusan nomor 082-arbitrase-2020-BPSK.MDN yang amar putusannya mengadili menolak pengaduan konsumen. Posita, penggugat terlebih dahulu menjelaskan tentang kedudukan hukum para pihak. Yang pertama, bahwa penggugat adalah warga negara Indonesia yang merupakan konsumen dengan daya 7.700 VA. Selanjutnya, penggugat menjelaskan bahwa dirinya berkedudukan sebagai konsumen atau konsumen akhir, sebagaimana definisi konsumen yang terdapat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri SDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh perusahaan listrik negara. Dan yang ketiga adalah bahwa tergugat adalah perusahaan listrik negara yang merupakan pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian penggugat menjelaskan terkait dengan dasar hukum dan tengah waktu diajukannya gugatan keberatan. Yang pertama, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Selanjutnya, penggugat memperkuat dasar hukum hak pengajuan gugatan keberatannya dengan menyatakan sudah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penggugat dalam mengajukan keberatan ini sudah sesuai dengan tenggang waktu 14 hari pengajuan keberatan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana penggugat baru mendapat pemberitahuan dari Kepaniteraan BPSK Kota Medan pada tanggal 3 Desember 2020. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2020, penggugat mengajukan gugatan keberatan ke pengadilan negeri, sehingga pengajuan masih dalam tenggang waktu 14 hari dan oleh karenanya telah sesuai. Penggugat keberatan atas putusan akuo yang menyatakan sengketa akuo bukan merupakan sengketa antara person dan person atau subjek hukum, akan tetapi persil, sehingga menurut penggugat, Majelis Hakim BPSK Kota Medan telah keliru dan mengenyampingkan fakta-fakta hukum yang ada. Selanjutnya, penggugat menjelaskan kembali kedudukan dirinya sebagai konsumen sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa konsumen adalah seorang pemakai barang dan atau jasa yang telah tersedia dalam masyarakat, baik bagi diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Ditambah bahwa penggugat merupakan konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri SDM RI Nomor 27 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang atau barang yang membeli tenaga listrik dari PT PLN. Selanjutnya, penggugat juga memperkuat dalilnya tersebut dengan menegaskan kembali definisi konsumen yang dimaksud dalam pasal 1 angka 35 Peraturan Direksi PT PLN Nomor 088-Z.P-DIR-2016 yang berbunyi, konsumen yang selanjutnya disebut pelanggan adalah pemakai tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud pada angka 34 huruf A. Dan kemudian pasal 34 huruf A berbunyi, pemakai tenaga listrik adalah setiap orang atau badan usaha lainnya yang memakai tenaga listrik dari instalasi PLN berdasarkan alas hak yang sah dan tanpa berdasarkan alas hak yang sah. Selanjutnya terkait dengan dugaan Majelis Hakim BPSK Kota Medan yang menyatakan terjadinya penjamberan di rumah penggugat yang berlangsung lama sebelum rumah tersebut dibeli oleh penggugat. Padahal faktanya sejak rumah tersebut dibeli, penggugat belum pernah menempati rumah, sehingga sangat tidak adil. Apalagi ketika Majelis Hakim akuo menyatakan wajar apabila sesuatu yang diperbuat pihak lain secara melawan hukum, beban tanggung jawab kerugiannya dibebankan kepada penggugat.
dengan alasan bahwa penggugat merupakan pembeli rumah atau pemakai listrik yang kurang teliti. Bahwa pada saat persidangan, KWH meteran listrik tersebut terpasang dalam keadaan tersegel dengan baik tanpa ada kerusakan. Sehingga bagaimana mungkin logikanya penggugat saat membeli rumah mengotak-atik KWH meter listrik tersebut, padahal penggugat belum pernah menempati rumah sejak melakukan pembelian. Selanjutnya, penggugat tidak menerima proses pembuktian barang bukti dalam persidangan BPSK Kota Medan, di mana penggugat tidak pernah menandatangani berita acara pembukaan barang bukti penertiban pemakaian tenaga listrik atau P2TL, sebagaimana lampiran I strip 9 Peraturan Direksi PT PLN nomor 088-Z.P-DIR-2016, yang oleh karenanya seakan-akan penggugat mengiyakan hasil pemeriksaan laboratorium yang menyatakan ketidaksesuaian pemakaian tenaga listrik atau ditemukannya penjamperan. Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Medan memerintahkan tergugat untuk kembali memasang KWH meter listrik di rumah penggugat dan menghapus atau meniadakan denda sebesar Rp69.185.142. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih lanjut, maka patut dan beralasan hukum agar Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta-merta atau writ forbar bits forward, walaupun adanya upaya hukum kasasi. Sehingga oleh karenanya Ketua Pengadilan Negeri Medan Kasuko Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan BPSK Kota Medan bernomor 082-Arbitrase-2020-BPSK Medan tertanggal 26 November 2020. Petitum. Maka berdasarkan uraian alasan gugatan keberatan penggugat atau pemohon keberatan di atas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil para pihak guna melaksanakan persidangan perkara akuo, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat atau pemohon keberatan untuk seluruhnya. 2. Membatalkan putusan BPSK Kota Medan nomor 082-Arbitrase-2020-BPSK-MDN tanggal 26 November 2020. Dan yang ketiga, memerintahkan tergugat atau termohon keberatan selaku pelaku usaha untuk memasang kembali KWH meteran listrik di rumah penggugat atau pemohon keberatan dengan tarif R3 daya 7.700 VA. Dan yang keempat, memerintahkan tergugat atau termohon keberatan untuk menghapus atau meniadakan denda sebesar Rp69.185.142 terhadap penggugat atau pemohon keberatan. Yang kelima, menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta-merta atau writ forbar furat walaupun adanya upaya kasasi. Dan terakhir, membebankan perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et modo. Argumen para pihak. Argumen pihak penggugat. Yang pertama, penggugat menolak dan meragukan hasil pengujian KWH meter listrik yang dilakukan di laboratorium milik tergugat karena KWH meter listrik tersebut telah 2 hari berada di kantor tergugat, sehingga tidak ada jaminan apakah KWH meter listrik tersebut masih sesuai dengan keadaan semula atau tidak. Yang kedua, menurut pihak penggugat, putusan nomor 082-2020-BPSK MDN yang amar putusannya mengadili menolak pengaduan konsumen sangat tidak mencerminkan rasa keadilan bagi penggugat selaku konsumen. Kurangnya pertimbangan hukum dalam putusan akuo menyampingkan fakta-fakta hukum yang ada dan terkesan sangat subjektif. Yang pertama, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang kedua, Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh perusahaan listrik negara atau Persero. Yang ketiga, Pasal 1 Angka 35 Peraturan Direksi PT PLN Persero Nomor 088 ZP-DIR-2016.
perkara perselisihan antara pelaku usaha dan juga konsumen, maka penggugat harus menguraikan hubungan hukum antara dirinya sebagai penggugat dengan pihak tergugat, karena hanya dengan hubungan itulah hak dan kewajiban secara hukum timbul. Nah, pada poin 1, tergugat berargumen bahwasannya penggugat dan tergugat dalam perkara Aquo sama sekali tidak pernah terjadi hubungan hukum atau hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha. Karena tergugat tidak pernah ada membuat perjanjian dengan pihak penggugat mengenai jual beli tenaga listrik sebagaimana yang biasanya dilakukan oleh tergugat dengan konsumen-konsumen tergugat lainnya. Nah, pada poin kedua, tergugat berpendapat bahwasanya gugatan penggugat tidak memenuhi syarat sahnya sebuah gugatan secara formil karena kurangnya pihak. Penggugat di dalam gugatannya telah keliru menempatkan pihak-pihak yang harus digugat atau error in persona, atau setidak-tidaknya gugatan penggugat cacat hukum formil. Karena kurangnya para pihak yang digugat, maka gugatan penggugat dalam perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang cacat formil. Selanjutnya, pada poin ketiga, tergugat berargumentasi bahwasanya penggugat bukan merupakan konsumen pemakai tenaga listrik sebagaimana seperti dalam gugatan yang diajukan. Sebenarnya, konsumen pemakai tenaga listrik yang dimaksudkan adalah atas nama Hin Yao Sang. Dan pada poin keempat, tergugat membantah dengan tegas karena penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan yang dimaksud, melainkan yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam hal ini adalah Hin Yao Sang, selaku konsumen pemakai tenaga listrik. Nah, berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka dengan ini tergugat memohon kepada yang terhormat majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo agar kiranya berkenan menerima jawabannya tergugat dalam eksepsi atau jawaban dalam pokok perkara. Untuk selanjutnya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Pada akhir, hakim memutuskan dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat atau termohon keberatan untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan keberatan dari pemohon keberatan tidak dapat diterima, menghukum pemohon keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp350.000.